Bu Reni. Waalaikumsalam Bu Eni. Gimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah nih Bu, baik. Mohon maaf Ibu Reni, kemarin jaringan teleponnya terputus. Kemarin saya lagi di jalan mau pergi kerja Ibu. Tidak apa-apa Bu, saya mohon maaf sudah mengganggu aktivitas Ibu kemarin. Tidak apa-apa Bu, saya tidak merasa terganggu kok. Saya dengan senang hati menerima telepon dari Ibu. Ngomong-ngomong, apa rencana pertemuan kita pada hari ini Bu Reni? Begini Bu, saya ini ada keresahan dengan rekan sejawat saya. Oh begitu. Kalau boleh tahu, kenapa dengan rekan sejawat Ibu? Kalau boleh saya katakan sebenarnya sedikit galau sih. Karena selama ini begitu saya mendapatkan pembelajaran dari pendidikan guru penggerak, saya itu selalu mengimbaskan atau berbagi dengan rekan-rekan sejawat saya, Bu. Wah, itu sih sebenarnya sangat bagus Ibu. Setiap selesai pembelajaran dari pendidikan guru penggerak, Ibu selalu langsung mengimbaskan kepada rekan-rekan sejawat. Lalu, apa yang menjadi keresahan dan kegalauan Ibu Reni? Selama ini sih Bu berjalan dengan lancar apa yang saya bagi atau imbaskan kepada mereka. Tapi saat saya berbagi pada pembelajaran berdiferensiasi, tampaknya tidak membawa perubahan dengan rekan-rekan sejawat saya, Bu. Oh, jadi Bu Reni melihat rekan-rekan Ibu tidak mengalami perubahan setelah berbagi pembelajaran berdiferensi dari Ibu. Iya Bu, betul sekali. Padahal yang saya harapkan begitu saya sudah berbagi, hendaknya langsung dicoba dan ditindaklanjuti dalam pembelajaran mereka di kelas. Oh baik, tahu dari mana Ibu kalau tidak membawa perubahan bagi rekan-rekan sejawat Ibu? Saya pernah melihat sendiri Bu rencana pembelajaran yang mereka bawa. Dan juga saya pernah melihat mereka belajar cara pembelajaran mereka di kelas masih menggunakan pembelajaran dengan cara-cara lama yang sering mereka lakukan pembelajaran selama ini Bu. Dari yang Ibu lihat, kira-kira skala dari 1 sampai 10, di mana posisi rekan-rekan Ibu dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensi seperti yang Ibu inginkan? Kalau saya lihat-lihat sih sepertinya baru pada skala 3 deh Bu. Oh di skala 3 Bu ya. Menurut Bu Reni, apa hambatan yang menghalangi rekan-rekan Ibu dalam melaksanakan pembelajaran seperti yang Ibu inginkan? Sepertinya teman-teman saya ini terlena Bu, selalu berada pada zona nyaman yang selama ini mereka rasakan. Jadi mereka malas untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa mereka sendiri, sehingga tetap melaksanakan pembelajaran seperti pembelajaran cara-cara lama yang mereka lakukan selama ini. Oh, jadi rekan sejawat Ibu sudah terbiasa dalam zona nyaman dan malas untuk mengidentifikasi kebutuhan siswa, serta mereka masih menggunakan rencana pembelajaran yang lama. Nah, dari keadaan itu, apa rencana Ibu untuk mencapai yang menjadi keinginan Ibu? Tentu saja saya berkeinginan bahwa teman-teman saya sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi saat melaksanakan pembelajaran di kelasnya, Bu. Wah, bagus sekali rencana Ibu Reni untuk mengajar rekan sejawat Ibu untuk membuat dan merencanakan pembelajaran berdiferensiasi. Selain itu, Ibu juga bisa mengaktifkan komunitas belajar yang ada di sekolah Ibu. Dari situ, apa yang menjadi ukuran keberhasilan rencana aksi Ibu tadi? Tentu saja saya merasa berhasil kalau teman-teman saya sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dalam kegiatan belajarnya sehari-hari. Lalu Bu, siapa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen jika rencana aksi yang Ibu katakan tadi berhasil? Tentu saja sebagai wakil kurikulum saya meminta beliau untuk berkomitmen, kemudian kepada anggota komunitas belajar di sekolah saya agar mereka memiliki tanggung jawab dan berkomitmen untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini dalam pembelajaran mereka sehari-harinya, Bu. Wah, bagus sekali Bu Reni. Jadi Bu akan melibatkan semua warga sekolah. Baik Bu Reni, terima kasih banyak ya. Minggu depan kita ketemu lagi dan saya mau mendengar kabar baik dari rencana Ibu. Mudah-mudahan semua yang direncanakan dapat berhasil dan dapat berjalan dengan lancar.
Mungkin pertemuan kali ini kita sudahi saja di sini ya Bu, mengingat hari sudah sore. Sampai ketemu pada pertemuan kita selanjutnya Ibu. Baik Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya dan membuat kelegaan di hati saya. Sama-sama Ibu, tetap semangat Bu Reni. Tetap semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya nih Bu Eni? Lama tidak berjumpa kita. Alhamdulillah baik Ibu. Posisinya lagi di mana sekarang Bu Eni? Saya lagi di rumah Bu, habis istirahat setelah bekerja tadi. Aduh, mohon maaf ya Bu, saya mengganggu istirahat Ibu. Tidak Bu, saya sangat senang Ibu dapat meluangkan waktu untuk bisa hadir pada pertemuan kita ini. Baik Ibu, saya juga berterima kasih Ibu mau untuk melaksanakan pertemuan kita hari ini. Kira-kira nih Bu, apa tujuan pertemuan kita hari ini? Begini Bu Reni, saya ini ada sedikit ketidakpuasan dengan rekan-rekan kerja di sekolah Bu. Ketidakpuasan dengan rekan-rekan kerja di sekolah. Kalau saya boleh tahu, ketidakpuasan seperti apa ya Bu? Ketidakpuasan yang saya rasakan itu adanya kesenjangan antara senior dan junior Bu. Di sekolah saya itu kan kebetulan banyak yang lebih senior dari saya Bu, dan itu membuat saya selalu menjadi tumpuan dari para senior. Jadi di sekolah Ibu banyak para senior, lalu Ibu merasa kalau ini dijadikan tumpuan dari para senior Ibu, begitu? Iya benar Ibu. Misalnya Bu ya, dari hal-hal kecil saja Bu, seperti kegiatan di sekolah selalu mengatasnamakan senior dan junior Bu. Padahal itu kan semuanya tugas guru senior. Tapi dengan berbagai alasan mereka itu akan menyuruh saya itu untuk menggantikan tugasnya karena merasa saya itu lebih junior dari mereka Bu. Kalau dari yang Ibu ceritakan tadi, hal itu hanya berlaku sama Ibu saja atau juga sama yang lain? Kalau selama pengamatan saya selama ini Bu, terjadinya dari semua senior kepada junior Bu, bukan pada saya saja sih. Lalu apa yang Ibu inginkan atau idealnya seperti apa menurut Ibu? Yang saya inginkan Bu, di sekolah itu tidak ada lagi antara senior dan junior Bu. Jadi kami itu kan memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama, bukan karena kesenioran atau kejunioran. Oh begitu, jadi Iya. yang Ibu rasakan keresahan karena kesenjangan antara senior dan junior, ya Bu ya. Kemudian kalau Ibu saya tanya antara skala 1 sampai 10, posisi sekolah Ibu dari keadaan yang Ibu inginkan berada pada posisi keberapa? Mungkin berada di posisi 7 Bu. Posisi 7. Iya. Yang Ibu inginkan tidak adanya kesenjangan atau senior dan junior melaksanakan tupoksinya masing-masing ya Bu ya. Sedangkan sekarang di sekolah Ibu berada pada skala 7. Kalau dari keadaan tersebut, apa kekuatan Ibu dalam mencapai tujuan yang Ibu inginkan tadi? Kekuatan terbesar saya itu Bu, saya itu pengen adanya dukungan dari teman-teman yang junior Bu. Karena mereka juga merasakan apa yang saya rasakan selama ini Bu. Jadi Ibu menginginkan dukungan dari para junior karena merasakan hal yang sama dengan yang Ibu rasakan ya. Lalu apa rencana Ibu untuk mencapai tujuan yang Ibu inginkan? Yang saya rencanakan Bu, yaitu yang pertama itu Bu, saya itu akan membiarkan para senior itu Bu, jika mereka diberi tanggung jawab. Contohnya yang paling sederhana Bu ya, misalnya kan sekolah kami itu kalau untuk upacara hari Senin itu, anak-anak itu kan berlatih upacara pada hari Sabtunya, Bu. Nah, jadi selama ini mereka itu kan selalu mengandalkan untuk yang guru junior ngawasin, Bu. Nah, jadi yang hal ini saya akan meninggalkan kelas, Bu. Kalau saya yang mengawasi, jadi saya ini akan membiarkan mereka untuk menjalankan sendiri tugas mereka atau tanggung jawab mereka masing-masing, Bu.
Bagus sekali sepertinya rencananya itu mulai dari hal yang sederhana Ibu ya, Iya, seperti betul. latihan upacara di sekolah ya. Iya, Lalu apa Bu yang menjadi, ukuran keberhasilan dari rencana aksi tadi? ukuran keberhasilan saya itu Bu, nanti di sekolah kami itu akan hilangnya kesenjangan antara senior dan junior Bu, sehingga kami dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi kami masing-masing. Kalau keadaan seperti itu yang kita temui betapa ideal dan harmonisnya ya Bu ya, kita bekerja sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Lalu siapa dan apa yang Ibu lakukan untuk menjaga komitmen itu Bu? Yang pertama Ibu, untuk menjaga komitmen itu, saya itu meminta dukungan dari kepala sekolah. Karena kan kepala sekolah itu atasan tertinggi di sekolah kami. Tentunya beliau nanti bisa menjaga komitmen yang ada dan saya bersama teman-teman yang junior juga akan terus menjaga komitmen yang ada, Bu. Sehingga kami nanti dapat menjalankan tugas pokok kami masing-masing. Wah, luar biasa nih Bu rencana aksinya. Luar biasa pembicaraan kita hari ini Ibu. Baiklah Bu Heni, saya tunggu kabar baik dari Ibu setelah pertemuan kita kali ini. Terima kasih Ibu sudah memberikan rasa lega, rasa nyaman atas ketidakpuasan saya selama ini yang saya rasakan di sekolah, Bu. Terima kasih kembali Ibu, saya dengan senang bisa memberikan saran dan juga mendengarkan keresahan hati Ibu. Kita akan merencanakan pertemuan kembali setelah Ibu melaksanakan rencana aksi ya Bu ya. Baik Bu, saya akan menghubungi Ibu kembali nanti Bu ya. Baik Ibu, tetap semangat dan semoga semuanya berjalan dengan lancar ya Bu. Saya pamit dulu Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu.